Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa yang sangat menarik dengan MC yang sempurna. Di mana MC memiliki karakter kejam dan dingin, bahkan merupakan kang tebas yang hobi memutuskan tangan musuhnya, diiringi dengan kecerdasan yang menakjubkan sehingga alurnya wajib ditonton. Mengisahkan tentang klan pedang terhebat bernama Klan Ragnar yang telah berdiri selama ribuan tahun sebagai dinding kokoh tak terkalahkan, dan semua keturunan Ragnar lahir dengan bakat yang menakjubkan terkecuali satu orang. Dia dijuluki sebagai pewaris tak berguna hingga membuatnya menjadi mangsa dalam perebutan kekuasaan tahta dalam klan, sehingga kediaman yang ditinggalinya bersama ibunya dihancurkan. Theo yang dianggap keturunan Ragnar tak berguna telah berlatih keras, tapi dia masih saja lemah, bahkan tak dapat melindungi siapapun. Saat dia menganggap semuanya berakhir, sebuah kesempatan terbuka di mana dia telah regresi, dan ini adalah awal kebangkitan dari keturunan Ragnar terkuat sekaligus yang terkejam sepanjang sejarah. Chapter dibuka dengan penyerangan pada sebuah tempat yang bernama Istana Ros dengan kehancuran yang tak dapat terhindarkan. Semua orang yang ada dalam istana itu mencoba melarikan diri, namun mereka dibantai secara sepihak oleh musuh berjubah. Di antara mereka terdapat seorang prajurit, tapi mereka bukanlah tandingan bagi para penyerang itu. Tak ada harapan dan semuanya hanya dipenuhi tangisan serta teriakan kepedihan yang menggema di bawah langit. Siapa sangka seseorang masih bertahan sambil bertarung dengan sekuat tenaganya. Tapi para asasin yang menyerangnya bukanlah musuh yang dapat dikalahkan dengan mudah. Mereka semua adalah asasin elit yang dibesarkan untuk melakukan misi pembersihan tanpa meninggalkan jejak. Sosok terakhir yang bertahan sekaligus tuan muda dari istana tidak menampakkan keputusasaan, bahkan dipenuhi tatapan kebencian terhadap musuhnya. Klan Ragnar merupakan klan besar adipati yang menjaga kerajaan di bagian ujung utara benua. Klan ini dijuluki sebagai dinding tak tertembus yang sangat kokoh, hingga namanya menggema seantero benua. Tetapi nama besar serta julukan tersebut bukanlah nama belaka, bahkan mereka sudah tak tergoyahkan selama ribuan tahun. Terdapat alasan lain yang membuat klan Ragnar sangat terkenal dan disegani, yaitu rumor khusus yang mengatakan mereka mewarisi darah sang naga kuno. Semua keturunan Ragnar terlahir dengan keahlian dalam magic power, stamina, serta talenta seni berpedang yang luar biasa. Hal itu sudah bertahan selama ribuan tahun, tapi tuan muda yang tinggal di Istana Ros adalah sebuah pengecualian, bahkan dia dihajar oleh asasin yang menyerang kediamannya. Kemudian orang yang membuatnya bertekuk lutut mengatakan jika Theo masih saja belum memahami betapa tidak bergunanya dia. Di dunia ini terdapat hal yang tak bisa dilakukan seberapa besar usaha yang dikeluarkan, dan orang-orang menyebut sosok seperti itu sebagai orang yang tak bertalenta. Hal ini terdengar seperti lelucon baginya, karena bagaimana bisa orang tak berguna terlahir dari keturunan Ragnar. Pria ini pun menunjukkan wajahnya karena tak ada alasan lagi menyembunyikannya. Wajah itu membuat Theo terkejut karena Renden merupakan guru yang selama ini mengajarinya, bahkan telah dipercaya oleh ibunya untuk melatihnya. Sambil tertawa, Renden mengungkapkan jika melihatnya berlatih keras meskipun kurang berbakat adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Ditambah lagi semua usaha keras itu pada akhirnya tidak bernilai apa-apa. Selama ini Renden selalu menahan tawanya saat bocah yang dilatihnya dijuluki si Ragnar dungu, tapi sekarang dia bisa tertawa sepuasnya. Theo terus menguatkan gigitannya, menunjukkan dia sangat murka atas penghinaan serta pengkhianatan ini. Dia mulai paham jika Renden selama ini hanyalah berpura-pura menjadi gurunya, bahkan mengajarinya teknik yang tak berguna. Tapi kenapa dia harus melakukan ini dan mengkhianati Istana Ros yang sudah memperlakukannya dengan baik? Setelah berteriak, Renden tiba-tiba saja menebas salah satu lengannya hingga melayang di udara.
Rasa sakit ini membuat Theo merintih kesakitan disebabkan ketidakberdayaannya. Dengan raut wajah santai, Randon merasa jengkel sebab tuan mudanya malah menyalahkannya. Tapi kenyataannya semua itu terjadi dikarenakan ketidakbecusannya sebagai seseorang yang mewarisi darah Ragnar. Agar tuan mudanya paham, maka Randon memintanya melihat pemandangan di depannya, di mana Istana Rose yang megah dihancurkan dengan sepihak, bahkan semua orang-orang yang berada di istana itu dihabisi. Agar semuanya menjadi menarik, maka Randon akan membuatnya mengerti dengan membawa orang tercintanya. Salah seorang asasin baru saja tiba dengan menyeret mayat seseorang. Siapa sangka wanita ini adalah ibunya dan dia sekarang telah menjadi mayat dingin yang tak bernyawa diiringi luka di sekujur tubuhnya. Theo yang melihat itu hanya tercengang untuk sesaat tanpa bisa mengatakan apapun. Lalu Randon kembali mengingatkan jika semua malapetaka ini terjadi karena Theo hanyalah keturunan Ragnar yang dungu. Padahal di dalam klan Ragnar dipenuhi dengan orang-orang tangguh yang menakutkan. Tapi hanya dialah yang tak berguna sekaligus yang terlemah dalam ribuan tahun sejarah klan Ragnar. Theo yang muak dan telah dikuasai kebencian segera menghunuskan pedangnya. Di saat yang sama sebuah pedang melesat ke arahnya dengan cepat. Pedang itu pun menusuk tubuhnya tanpa Theo dapat berbuat apapun. Sosok yang melakukannya menyebut jika Randon sudah terlalu banyak bicara, padahal misinya hanya menghabisi tuan muda menyedihkan itu. Randon meminta maaf karena dia hanya terbawa oleh emosi masa lalu disebabkan harus menahan diri menjadi gurunya. Walau dirinya sudah diambang kematian, tapi Theo masih tak putus asa, bahkan sangat ingin membalas dendam. Dia dapat melihat semuanya dihancurkan dan terbakar tanpa dirinya bisa melindungi siapapun. Jika saja dia memiliki talenta, maka nasib buruk ini pasti takkan menimpanya serta menyeret ibu serta orang-orang yang berada dalam Istana Rose. Dia pun menutup matanya dengan dendam serta amarah yang tak dapat tercapai. Di saat itulah sebuah pemberitahuan dari sistem mengatakan jika dia telah mati. Lalu lanjut memberitahu jika trait Theo Ragnar telah diaktifkan dan memungkinkannya kembali ke titik regresi. Theo yang sebelumnya berada dalam insiden mengerikan dalam kehancuran keluarganya, tiba-tiba saja tercengang akan situasi yang tak dimengertinya. Di sana juga terlihat Randon yang sedang melatihnya dan menyebut tuan mudanya nampak kelelahan. Maka dari itu dia akan mengakhiri latihan hari ini, tapi Theo masih dipenuhi kebingungan. Randon merasa tuan mudanya sangat mudah kehilangan fokusnya dan hal itu merupakan suatu kelemahan yang buruk. Tapi Theo tidak memperhatikan ucapan itu karena dia tak mengerti apa yang terjadi padahal sebelumnya dia telah mati. Lalu Theo menganggap dirinya pasti telah bermimpi, bahkan mimpi itu dimulai dengan wajah Randon yang sangat menjijikan. Dia menghela napas disebabkan kematian tak hanya mempermainkan dunia nyatanya tapi menyerang mimpinya. Hanya saja sebuah jendela sistem terbuka dan memintanya untuk menghajar wajah Randon. Hal ini makin membuatnya kebingungan akan apa maksud dari mimpi yang terbaluti oleh tutorial berisi misi dari tulisan aneh di depannya. Theo terus memperhatikan wajah Randon dan yakin jika hanya dia yang bisa melihat jendela status di hadapannya. Meski tak tahu apa yang terjadi, tapi Theo akan menganggapnya sebagai hadiah dari dewa yang memberikannya kesempatan untuk meluapkan frustasinya sebelum ajalnya ditutup. Tanpa basa-basi lagi Theo melesatkan tinjunya dengan sekuat tenaga. Walau hanya mimpi, tapi dia pasti akan membuat Theo babak belur. Tindakan itu membuat semua orang di arena pelatihan terkejut. Walau sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi tinju lemahnya bahkan tak bisa membuat Randon bergeming. Theo sedikit terkejut karena mimpi ini seperti terasa nyata. Penyerangan itu membuat Randon kesal dan akan memberi muridnya pelajaran.
Dia pun memukulnya hingga tubuh Theo terhempas ke belakang. Randon sudah mengatakan jika latihan sudah berakhir, tapi dia masih saja menyerang secara tiba-tiba. Theo yang terkejut mempertanyakan apakah rasa sakit dalam mimpi memang seperti ini. Randon mengerti jika tuan mudanya pasti frustasi disebabkan upacara kebangkitan sebentar lagi dilangsungkan dan dia masih belum memiliki kemajuan dalam berpedang. Theo yang mendengar itu tercengang karena sangat mengetahui upacara tersebut. Meski Randon melayani keluarga Ragnar, tapi sebagai guru maka dia tak bisa mentolerir tindakan murid yang menyerang gurunya. Tak hanya itu, tuan mudanya seharusnya menggunakan pedang bukan tinjunya, karena dia merupakan keturunan Ragnar dan dia berharap sikapnya akan menjadi lebih baik pada pertemuan selanjutnya. Semua orang yang berada di area pelatihan mulai tertawa dengan menyebut Theo bocah tak berguna yang menyalahgunakan gurunya padahal dia sendiri yang tak bertalenta. Mereka bahkan meragukan apakah Theo benar-benar keturunan Ragnar, meskipun anak haram tapi dia seharusnya tidak sepayah ini. Di sisi lain, Theo mulai menganggap kejadian ini adalah sesuatu yang serius. Dia bahkan dapat merasakan menggenggam pasir layaknya sungguhan. Ditambah rasa sakit yang dialaminya sangatlah nyata. Sensasi yang begitu nyata ini membuatnya yakin jika kejadian ini bukanlah mimpi. Dia yakin jika dirinya berada di wilayah Istana Ros dan semuanya masih baik-baik saja. Upacara kebangkitan seharusnya terjadi 10 tahun lalu, yang berarti dirinya telah kembali saat usianya masih 17 tahun. Tak hanya itu, dia dikejutkan akan sesuatu yang lain. Di mana sebuah tulisan aneh berada di depannya bahkan memberinya selamat karena telah menyelesaikan tutorial. Yang lebih mencengangkan dari semua itu adalah pemberitahuan yang baru saja diterimanya. Di mana dia telah menerima hadiah talenta klan Ragnar dan mengaktifkannya. Dia hanya perlu menyetujuinya dan talent itu akan menjadi miliknya. Saat menyetujuinya, tiba-tiba saja sebuah cahaya di dadanya muncul hingga membuatnya terkejut. Dengan ini, maka seluruh stat miliknya akan mengalami peningkatan dalam kecepatan yang luar biasa. Beralih ke Istana Ros di mana Randon mengatakan jika dia belum pernah melihat seorang anak sepayah Theo. Tapi alasan itulah dia berada di sini, dan sebagai guru sejati maka dia pasti akan mengajarinya sebaik mungkin lalu membuatnya cukup kuat untuk menghadapi upacara hari kebangkitan. Wanita ini adalah nyonya di Istana Ros yang bernama Cecilia Ragnar sekaligus ibu Theo, dan dia akan menyerahkan putranya dalam pengawasan Randon. Agar semuanya berjalan lancar, Cecilia memberinya bayaran tinggi demi pelatihan putranya. Dia juga percaya putranya pasti bisa melewati semuanya, walau semua orang meremehkannya. Setelah mendapatkan uang itu, Randon dapat melihat jika Theo tidaklah memiliki harapan meskipun dia dilatih dengan serius oleh guru yang hebat. Dia juga tak menyangka selir pemimpin Sang Lord dan putranya benar-benar tak berguna. Siapa sangka dia diberi bayaran yang sangat besar hanya dengan menjadi guru berpedang di keluarga Ragnar. Sebagai hadiah untuk mengungkapkan informasi mengenai Theo dan menghalangi perkembangannya, seseorang telah menjamin masa depan Randon. Di saat yang sama, Theo tiba-tiba saja berlari melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perlakuan ini tentu saja tak seharusnya dilakukan seorang murid kepada gurunya dan hal itu membuat Randon kesal. Tapi dia harus bertahan bertemu dengan Theo demi mendapat uang yang banyak. Siapa sangka Theo yang berlari terburu-buru dikarenakan ingin bertemu dengan ibunya. Saat melihatnya maka dia segera memeluknya dan Cecilia menganggap putranya tampaknya sedang kelelahan pasca berlatih. Hanya saja pelukan putranya sangat erat dan hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Sambil meneteskan air mata, Theo tak menyangka jika dia benar-benar telah kembali ke 10 tahun silam. Kali ini dia akan melindungi ibunya dan menghabisi semua musuhnya tanpa memberikan mereka ampun.
Walau ingatan kematian ibunya masih terbayang jelas seakan kejadian itu baru saja terjadi, tapi Theo harus melihat kenyataan yang terjadi saat ini. Maka dari itu dia akan memastikan kebahagiaan ibunya apapun yang terjadi. Theo tak memungkiri jika dia tidaklah berbakat di kehidupan sebelumnya dengan hanya memiliki kerja keras tapi tetap saja tidak membuahkan hasil maksimal. Tetapi dengan jendela status misterius yang selalu muncul dengan memberikan tantangan yang disertai hadiah, maka situasinya akan berbeda. Langkah awal dia telah berhasil mengaktifkan talentanya dan dia bisa menjadi lebih kuat, bahkan cukup kuat, agar bisa bertahan di dalam peperangan perebutan tahta pemimpin klan Ragnar. Theo terus memeluk ibunya dengan waktu yang cukup lama dan Cicilia hanya menerima pelukan hangat itu. Meski Theo tersenyum manis di hadapan ibunya, tapi dia sedang menyembunyikan kebencian. Saat ini kebencian itu tertuju pada Randon yang merupakan salah satu penyebab jatuhnya Istana Ros. Beberapa saat kemudian sebuah tantangan baru muncul di mana sistem memintanya untuk melatih tubuhnya hingga di ambang batas yang telah diatur sistem. Dikarenakan Theo yang dikuasai dendam membara, maka dia tak punya waktu bersantai. Tapi dia tak boleh bertindak ceroboh dengan kondisi tubuhnya yang masih lemah dan sekarang dia perlu meningkatkan kekuatannya. Di kehidupan sebelumnya, Theo ditugaskan di badan intelijen bernama Blackwood yang dikhususkan mencari informasi disebabkan dia kekurangan skill dalam bertarung. Tapi sekarang dia akan manfaatkan berbagai macam pengetahuan yang diperolehnya seperti ramuan untuk memperkuat tubuh. Nilai dari ramuan tersebut akan diketahui di masa depan tapi tidak di saat ini. Tak hanya itu, di masa lalu dia telah menjalani latihan yang sangat melelahkan melebihi siapapun. Berkat latihan ekstrim itu, maka mentalnya telah terbentuk dan sekarang kerja keras bukanlah masalah baginya. Theo terus berlari dengan penuh semangat disebabkan jendela pesan misterius itu yang diterimanya benar-benar nyata. Sekarang ini limit batas tubuhnya telah mencapai 27% dari 100% yang harus dicapainya. Para calon kesatria lainnya yang melihat hal itu sangat terkejut karena Theo sudah berlari mengelilingi arena tapi dia masih saja tampak bugar. Untuk pertama kalinya Theo berlari dalam waktu yang sangat lama melebihi batas latihan di kehidupan sebelumnya, tanpa istirahat. Sekarang dia akan mengayunkan pedangnya melebihi batas latihan di masa lalunya. Dengan ini maka Theo yakin dirinya akan bertambah kuat sekaligus menyelesaikan tantangan yang diberikan sistem. Siapa sangka dia berhasil meningkatkan batasannya hingga menyentuh angka 65%. Proses gila itu terus berlangsung hingga di hari berikutnya dan seseorang mulai menaruh perhatian padanya. Gadis ini adalah pengurus tempat latihan bernama Evelyn. Dia cukup terkejut bagaimana bisa si dungu dari Ragnar berlatih tanpa istirahat dalam beberapa hari ini. Meski rumor terkait Theo telah menyebar, tapi Evelyn masih mempertanyakan kebenarannya. Sekarang ini batas limitnya telah mencapai 97% dan dia akan segera menyelesaikannya. Kemarin malam Theo menyempatkan diri untuk istirahat dalam beberapa detik dan hasilnya sungguh mengerikan. Di mana poin yang dikumpulkannya mulai berkurang secara berkala. Tak hanya itu, penurunannya sangat cepat, padahal dia hanya istirahat beberapa detik saja. Walau melelahkan seakan tubuhnya akan diremukkan, tapi Theo takkan menyerah karena tak ada rasa sakit melebihi kehancuran Istana Ros dan kematian ibunya. Dia benar-benar telah diambang batas dan sekarang poinnya menyentuh 98%, tapi Theo harus mengencangkan gigitannya untuk terus bergerak. Kenaikan 1 poin membutuhkan waktu yang cukup lama dan memakan stamina yang luar biasa. Tapi dia harus tetap menjaga kesadarannya demi menyelesaikan yang telah dirinya mulai. Raut wajahnya menggambarkan bagaimana Theo berjuang keras bermodalkan tekadnya yang tak normal. Hal itu membuat Evelyn tercengang dengan terus memperhatikannya.
Saat tubuhnya ingin terjatuh, maka Theo segera memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia telah berhasil memenuhi tantangannya. Theo yang seharusnya sudah tumbang sejak lama, tapi bertahan oleh tekadnya dan sekarang dia sepenuhnya terjatuh. Sebagai hadiah atas pencapaiannya, maka sistem meningkatkan kekuatan sihirnya dan mendapatkan hadiah utama berupa sang pemilik hati naga. Sebelum memilikinya, maka sistem menanyakan apakah dia ingin menerima hadiahnya sekarang juga. Dengan tangan yang bergetar, Theo memaksakan dirinya untuk bergerak. Setelah melakukannya, maka dia pun kehilangan kesadarannya. Tapi kejadian aneh terjadi di mana energi besar meluap di sekitar tubuhnya. Hal itu membuat Evelyn terkejut karena situasi ini seharusnya tak bisa dibiarkan lagi. Beberapa jam setelahnya, Theo pun terbangun dengan keadaan yang tampak buruk disebabkan terlalu kelelahan. Dia cukup terkejut dengan melihat di sekelilingnya. Lalu Evelyn datang dan memintanya tidak terkejut seperti itu karena dia sedang berada di ruang istirahat tempat pelatihan dan seorang Ragnar pun akan tumbang jika memaksakan dirinya seperti itu. Saat Theo menyebut namanya, maka Evelyn tak menduga jika Theo mengingat namanya. Dia memindahkannya ke tempat ini disebabkan Theo telah pingsan dalam latihannya. Theo mengerti dan dia bahkan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Sambil memberinya air, maka Evelyn mengingatkan hal penting di mana dalam keluarga Ragnar membuka aula mana sebelum upacara kebangkitan merupakan tindakan terlarang. Theo mengerti, tapi dia penasaran kenapa Evelyn menanyakan hal tersebut padanya. Tanpa basa-basi, Evelyn memberitahu saat tuan mudanya pingsan telah terjadi ombak mana yang mengamuk seiring terbukanya aula mana miliknya. Sebagai tuan muda klan Ragnar, maka Theo pasti mengetahui konsekuensi dari melanggar aturan terkait larangan tersebut. Dengan penuh intimidasi, Evelyn menegaskan jika Theo pasti telah membuka aula mananya. Tuduhan itu membuat Theo tercengang untuk beberapa saat karena berusaha mengumpulkan informasi sebelum dirinya pingsan. Lalu dia memeriksa tubuhnya dan menemukan adanya sesuatu yang aneh. Theo pun mulai mengingat hadiah tantangan yang diterimanya sebelum pingsan. Dia pun tak dapat menyembunyikan senyumannya karena telah menjadi pemilik sang hati naga. Sebuah aula mana dapat ditempatkan di dalam jantung naga untuk memaksimalkan fungsinya yang luar biasa. Berkat hal itu kekuatan hebat dapat diraih, tapi manusia bukanlah naga dan mereka hanya bisa menaruh aula mana di bagian perut bawah. Jika memaksanya, maka jantung manusia takkan bertahan bahkan meledak dalam waktu singkat. Hati naga merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh semua petarung klan Ragnar karena cara itu merupakan jalan pintas untuk menjadi lebih kuat melebihi manusia pada umumnya. Tapi sekarang siapa sangka Theo telah mendapatkan jantung naga yang legendaris tersebut. Namun hal itu jugalah yang membuatnya berada di situasi canggung seperti ini. Evelyn merupakan master pedang rank tinggi dan dia pensiun setelah lengan kirinya terputus, lalu memutuskan menjadi manajer area pelatihan keempat. Sebelumnya dia adalah petugas komando dari kelompok Kalaveri Naga Lapis Baja Putih, bahkan ketuanya mengakui kemampuannya. Tak sampai di situ saja, Evelyn dikenal sebagai orang yang berprinsip teguh terhadap keadilan dalam keluarga Ragnar. Dia bukanlah tipe orang yang memikirkan status maupun kekuatan dan dia tidak mentolerir kebohongan maupun ketakutan. Jika Theo ketahuan telah mengaktifkan aula mana, maka Evelyn pasti akan bertindak tanpa pandang bulu. Di mana dia akan mengeksekusinya di tempat tanpa butuh penjelasan maupun pembelaannya. Tetapi Theo bukan seorang bocah yang akan bermental lemah. Dia akan menunjukkan kepada Evelyn siapa dirinya yang dijuluki sebagai Sang Dungu keluarga Ragnar. Dengan tatapan tajam Theo menanyakan apakah Evelyn berani berbicara seakan ingin mengeksekusinya hanya karena sejenak perasaannya.
Apakah dia tahu arti dari ancaman itu yang memberikan tuduhan kepada dirinya yang merupakan tuan muda klan Ragnar? Meski semua orang meremehkannya, tapi Theo tetaplah salah satu kandidat pewaris Ragnar, dan jika mereka tahu pada kecurigaan Evelyn yang tak berdasar, maka hal ini akan dianggap sebagai pencemaran nama baik klan Ragnar. Evelyn mengerti, tapi terdapat aturan dalam klan Ragnar yang dirinya pegang teguh. Lalu Theo menunjukkan sosoknya yang menakutkan dengan menanyakan apakah Evelyn mengetahui konsekuensi dari menghina seorang pewaris. Evelyn tentu saja mengetahui di mana hal itu berarti eksekusi mati. Karena Evelyn memahaminya dengan baik, maka Theo memintanya untuk memeriksanya sendiri demi menghilangkan keraguannya, dan intimidasi dari Theo membuat Evelyn terkejut karena si dungu yang dirumorkan seharusnya tak seperti ini. Tapi dia yakin akan apa yang dilihatnya di mana terdapat gelombang mana di sekitar tubuh Theo. Meskipun dia keturunan Ragnar, tapi peraturan tetaplah aturan yang harus dijalankan. Jika dia menemukan aula mana yang terbuka itu, maka Evelyn akan mengeksekusi Theo di tempat ini demi membuktikan kesetiaannya kepada aturan klan Ragnar. Tapi kejadian yang tak terduga menimpa hasil pemeriksaan Evelyn, di mana dia tidak menemukan aliran mana sedikit pun dalam tubuh tuan mudanya. Tapi yang dilihatnya saat itu sangat nyata, bukanlah sebuah halusinasi belaka. Lalu Theo kembali menekan Evelyn dengan menanyakan apakah dia menemukan yang dicarinya. Seketika Evelyn bertekuk lutut karena dirinya telah berbuat salah dan akan menebus dosanya dengan menerima kematiannya. Lalu Theo tersenyum karena hati naga miliknya merupakan sesuatu yang tak normal. Semua itu dikarenakan eksistensi aula mana dari hati naga dapat dikendalikan bebas oleh penggunanya. Dengan kata lain, Theo mampu menyembunyikan mananya sesuai kehendaknya sendiri. Ditambah fakta terkait manusia yang bisa memiliki hati naga baru terungkap beberapa tahun dari sekarang. Jadi Evelyn takkan menduga jika dirinya memiliki hati naga tersebut. Lalu dia berjalan melewati Evelyn sambil menyentuh bahunya. Dia takkan mengeksekusinya karena Evelyn telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Tak banyak orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendesak kebenaran dari seorang pewaris. Theo mengetahui jika Evelyn merupakan salah satu yang terkuat dan akan menguntungkan jika dia membuatnya berhutang. Apalagi alasan larangan terkait terbukanya aula mana sebelum upacara pembukaan agar aula mana tersebut tidak meluap. Evelyn yang mempedulikan dirinya yang hanyalah anak haram Ragnar membuat Theo sedikit tenang, dan ucapan itu membuat gadis ini tak dapat berkata apapun. Dia bahkan terus memandangi pintu padahal Theo telah meninggalkan tempat ini. Sebuah rumor yang beredar selama ini ternyata tidaklah benar, bahkan Evelyn belum pernah melihat seseorang yang memiliki tekad seperti Theo. Di sisi lain, Theo sangat kegirangan karena dia bisa menjadi yang terkuat seantero benua dengan bakat serta pengalaman masa lalunya ditambah dengan hati naga miliknya. Beberapa hari kemudian terlihat Renden yang memarahi Theo karena mengayunkan pedangnya ke arah yang salah. Theo tak menyangka berpura-pura lemah sangatlah sulit untuk dilakukan. Hanya dengan melihat wajahnya, maka Theo seakan dirasuki kebencian penuh amarah padanya. Dia mengajarinya teknik pedang yang aneh dan pemula takkan menyadari cara licik ini. Kali ini Theo yakin adanya seseorang di balik perbuatan Renden. Semua itu tampak jelas saat seseorang ikut campur dan menghabisinya. Theo harus menemukan orang itu secepatnya, dan dia tiba-tiba saja kepikiran sebuah rencana. Dengan ini maka situasinya pasti akan menjadi lebih menarik dan menghibur. Saat dia mencoba berbicara dalam pelatihan, maka Renden menegurnya. Siapa sangka Theo menghancurkan pedang kayunya karena tak tahan mendengar instruksi teknik berpedang Renden yang tak berguna.
Dia tak mengerti bagaimana bisa orang seperti Randon menjadi master pedang level menengah dengan skill payah seperti ini. Theo menganggap jika Randon bahkan akan kesulitan melawan iblis peringkat rendah. Dengan perkasa Theo mendekatinya sambil mengatakan jika kemampuan Randon tak lebih dari sampah dan dia akan memecatnya. Ucapan itu membuat Randon marah dan Theo menduga jika rencana Randon bermasalah, maka dia pasti menghubungi bosnya. Beralih di Istana Camellia yang merupakan kediaman salah satu istri sang Lord Klan Ragnar. Di sana seorang murid datang mengabarkan jika anak haram dari Ragnar akan berduel dengan masternya minggu depan. Theo tampaknya menyalahkan instrukturnya, padahal bakatnya lah yang kurang dan duel mungkin saja membuatnya cacat. Hanya saja tuan muda yang dilayaninya malah memberinya pelajaran dengan sebuah lemparan gelas. Semua itu dikarenakan ketidaksopanannya yang sudah bersikap lancang dengan memberi kabar sambil berteriak. Sosok ini bernama Akshen Ragnar, sekaligus dari kelompok Harimau Hitam Utara, dan dia tak peduli jika Theo berakhir dengan kecacatan. Sementara itu di sampingnya adalah Remington yang berasal dari kelompok Singa Perak. Lalu seseorang datang dan mengingatkan Akshen untuk bersiap dalam keadaan apapun. Akshen merasa pamannya terlalu berlebihan karena Theo hanyalah seorang bocah tanpa bakat yang tak perlu diperhitungkan. Pria ini bernama Roivan, sekaligus salah satu dari 9 naga, dan mengungkapkan jika seseorang yang memiliki darah Ragnar dapat membuat situasi yang mustahil dapat saja terjadi. Akshen mengerti, tapi instruktur itu pasti akan mengatasi bocah tengik seperti Theo. Beralih di seminggu kemudian, tepatnya di aula pelatihan 4. Di sana para calon kesatria yang berada dalam naungan klan Ragnar terus tertawa. Evelyn dapat mengetahui arti dari tawa itu yang tertuju pada sosok lemah seperti Theo. Rumor terkait dirinya sudah lama menyebar dan takkan terhapus tanpa adanya tindakan dari Theo sendiri. Awalnya Theo hanya ingin mempermalukan Randon dan memecatnya, tapi siapa sangka situasinya akan menjadi rumit. Keadaan ini sudah berada di luar rencana, tapi Theo akan menikmatinya sebaik mungkin. Tak hanya itu, jendela status telah muncul kembali dengan memberikan tantangan untuk mengeksekusi Randon. Kembali 1 minggu sebelumnya, di mana Randon menolak pemecatannya karena kontraknya masih panjang, tapi Theo tak ingin berubah pikiran. Dengan mengingat kehidupan sebelumnya, maka Theo ingin langsung memenggal kepalanya, tapi dia belum yakin pada kemampuannya dan hanya ingin menggali informasi terlebih dahulu sambil bertambah kuat. Randon sangat panik karena pemecatan ini akan menggagalkan misinya, dan dia juga tidak terjamin oleh sosok itu. Maka dari itu dia akan membujuk Theo apapun yang terjadi. Di saat yang sama sebuah tantangan muncul di mana Theo harus melawan dan menang dari Randon. Lalu Evelyn menyela untuk memberikan sebuah solusi terbaik, di mana mereka seharusnya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara klan Ragnar. Walau Evelyn belum mengatakan secara terperinci dari maksudnya, tapi siapapun akan memahami arti dari ucapannya. Di mana perbedaan pendapat akan dimenangkan oleh yang kuat melalui sebuah pertarungan. Seketika Randon tertawa karena keputusan itu adalah yang terbaik. Namun Theo masih ragu karena dia belum pernah berlatih teknik yang benar. Sambil tersenyum, Evelyn menanyakan apakah tuan mudanya menyetujui hal ini. Karena Theo tak ingin hidup secara menyedihkan dengan dipandang sebelah mata, maka dia akan menerima usulan tersebut, bahkan memenangkannya. Para murid selalu mendengar rumor jika Theo bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya dengan benar. Walau dia adalah keturunan Ragnar, tapi Theo hanyalah keturunan yang cacat sehingga dirinya tak memiliki kesempatan untuk menang dari master pedang level menengah. Sementara itu di arena pertarungan, Randon berniat memaafkan tuan mudanya jika dia meminta maaf di hadapan semua orang.
Tapi tak ada ketakutan dalam dirinya, bahkan Theo takkan sungkan mengambil salah satu lengannya dalam pertandingan ini. Randon tak menyangka tuan mudanya menjadi aneh di belakangan ini dengan keangkuhannya, padahal dia hanya ingin memberinya pelajaran sederhana, tapi sekarang dia sangat kesal dan akan berpura-pura menghabisinya karena tak sengaja. Hasil pertandingan telah ditentukan sejak awal, tapi Randon benar-benar tak mengerti kenapa tuan mudanya sangat tangguh. Sebagai gurunya, maka Randon akan mengalah dengan memberikan kesempatan pada bocah di depannya untuk menyerang terlebih dahulu. Tanpa basa-basi lagi, Theo melesat maju sambil menghunuskan pedangnya. Di sisi lain, Randon tak berniat menghindar dengan menyambut kedatangan lawannya. Bentrokan keduanya membuat orang-orang terkejut karena si dungu dari Ragnar bisa bertahan. Tapi mereka yakin pertarungan akan segera berakhir karena Theo terlihat tak dapat mengayunkan pedangnya dengan baik. Dia bahkan hanya berada dalam posisi bertahan untuk menghindari luka fatal. Di sela itu Randon terus menghinanya karena kemampuan Theo hanyalah sebatas bocah pemula dalam berpedang. Meski begitu, dia tak dapat memungkiri jika kemampuan murid tak bergunanya telah meningkat, tapi tetap saja dia masih lemah. Siapapun pasti dapat melihat jika bocah tanpa talent seperti Theo takkan bisa mengalahkannya. Kembali 1 minggu yang lalu di mana Theo menanyakan alasan terkait Evelyn yang menyarankan pertandingan itu, tapi Evelyn malah mengatakan jika dia sedang membantunya untuk membuang Randon 100%. Tapi hal itu takkan berpengaruh banyak karena Evelyn yakin ada seseorang di belakang Randon dan ucapan itu membuat Theo terkejut. Siapa sangka Evelyn telah meminta seseorang untuk mengawasi Randon dan mendapati hal mengejutkan jika dia hanya mengajarinya teknik berpedang aneh. Untuk memastikan informasi yang diterimanya, maka Evelyn menyelidikinya sendiri dan mendapati kejanggalan tersebut. Theo yakin jika Evelyn tidak menyadari hal ini di kehidupan sebelumnya dan pemicunya mungkin saja disebabkan ketertarikannya terhadap insiden dugaan aula mananya yang terbuka. Lalu Evelyn mengungkapkan jika semua hasil penyelidikan Randon mengarah kepada Istana Camellia. Informasi ini adalah sesuatu yang sangat berharga hingga Theo pun terkejut karena baru mengetahuinya. Dia pun menebak jika campur tangan Istana Camellia pastinya disebabkan perebutan tahta di masa yang akan datang. Tapi dia harus tetap tenang di hadapan Evelyn dan memujinya atas informasi berharga ini. Meski niat Evelyn baik, tapi Theo tak yakin dirinya bisa mengalahkan Randon dengan kemampuannya yang sekarang. Ucapan itu membuat Evelyn tertawa karena seorang Ragnar seharusnya bisa mengalahkan orang busuk seperti itu. Setelah cukup lama bertahan, kali ini Randon memutuskan untuk membuat tuan mudanya bertekuk lutut. Hanya saja Theo tak akan melarikan diri dengan menerima tebasan tersebut. Raut wajah Randon dipenuhi kebingungan akan apa yang dilihatnya. Siapa sangka bocah tanpa talent yang menjadi lawannya berhasil menepis semua serangannya dengan sangat baik. Dia tak mengerti bagaimana arah pertarungan menjadi seperti ini, seakan Theo bukanlah sosoknya yang dulu. Meski Randon berusaha menerima peningkatannya, tapi tetap saja seseorang takkan bisa berkembang dalam waktu seminggu. Para murid yang sebelumnya meremehkan Theo kini mulai menampakkan wajah seriusnya berbanding terbalik dengan sosok misterius di belakangnya. Di sisi lain, Evelyn tersenyum menyambut pertandingan yang sangat menghibur. Alasan Evelyn mengusulkan pertandingan itu karena dia berniat melatihnya sendiri. Meski aturan mengatakan mengabaikan guru yang mengajarinya merupakan pelanggaran, tapi Randon bukanlah sosok yang pantas disebut seorang guru. Seketika Theo kesulitan menyembunyikan senyumannya, karena hasil dari membuat Evelyn berhutang budi dapat dipetik secepat ini. Lalu Theo menanyakan apakah Evelyn membantunya disebabkan rasa bersalahnya atas tuduhan aula mana. Evelyn membenarkan hal tersebut, tapi dia juga ingin menunjukkan kepada seseorang yang pastinya akan menyukai sosok seperti Theo.
Walau Randen terus menggila dengan tebasannya, tapi semuanya dapat diatasi dengan mudah. Dia pun mulai berpikiran jika selama ini Theo hanya berpura-pura menjadi bocah tak berguna. Di saat yang sama Theo menanyakan siapa dalang di balik misi yang dilakukan oleh Randen. Ucapan itu sangat mengejutkannya dan membuatnya makin mengamuk. Lalu Theo semakin membuatnya kebingungan saat dia menyebut keterkaitannya dengan Istana Camellia. Randen hanya tercengang tanpa bisa mengatakan apapun saking terkejutnya. Seketika Theo tersenyum karena raut wajah itu menunjukkan jika yang dikatakannya adalah kebenaran. Maka dari itu Theo takkan sungkan lagi dan dia segera memperpendek jarak mereka sembari mengincar salah satu lengannya. Tebasan itu tak dapat dihindari dan Randen harus merelakan salah satu lengan miliknya. Pemandangan ini sangatlah mengejutkan di mana bocah lemah menjadi monster kang tebas lengan. Sementara itu Remington dari Singa Perak yang menyempatkan waktunya untuk menonton ikut tercengang. Seketika suara teriakan menggema di arena pertandingan di mana Randen telah bertekuk lutut. Meski begitu Randen enggan menyerah dan dia tak bisa menerima penghinaan ini. Hasil pertarungan yang sangat mendominasi ini membuat Theo yakin jika dirinya telah jauh lebih kuat dari kehidupan masa lalunya dan dia pasti akan terus berkembang. Dia secara spontan teringat akan masa lalu dan mengembalikan perkataan Randen di mana semua ini disebabkan dirinya yang terlalu lemah. Randen tak mengerti yang dimaksud oleh Theo dan pertarungan telah berakhir dengan kekalahannya. Tapi Theo takkan puas dengan hasil seperti ini dan takkan melakukan kesalahan dengan membiarkan maupun mengampuni musuhnya. Dia adalah seorang Ragnar yang memegang teguh prinsip hukum rimba ditambah dirinya bukanlah tipe yang bisa hidup di bawah langit yang sama dengan musuhnya. Ingatan bisikan Randen yang mengatainya keturunan Ragnar terlemah di sepanjang ribuan tahun sejarahnya makin membuat darahnya mendidih. Randen pun memohon ampun dan akan menjadi budak Theo selamanya. Tapi Theo bukanlah sosok yang menjilat kembali yang dikatakannya dan dia mengeksekusi Randen di hadapan semua orang. Lalu jendela sistem muncul dengan ucapan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan tantangan ketiga. Di tengah penonton terdapat sosok yang sangat tertarik pada kekejaman Theo. Meski telah menghabisi musuhnya, tapi Theo tetap menunjukkan karismanya yang teramat dingin tanpa menunjukkan sikap berlebihan. Dia benar-benar menunjukkan sosoknya sudah seperti sang malaikat kematian tanpa rasa manusiawi. Murid-murid ini tak dapat percaya jika seorang master pedang tingkat menengah dikalahkan oleh seorang pemula. Di sisi lain Theo tak menyangka dirinya tak berdaya menghadapi orang lemah seperti ini di kehidupan masa lalunya. Dia juga telah mendapatkan hadiah berupa observasi dan Theo masih belum memahami maksud hadiah tersebut. Di saat yang sama seseorang mendarat hingga menghancurkan arena pertarungan tempatnya tiba. Sosok ini bernama Julius dan dia merupakan komandan tertinggi skuad Kalaveri Naga Sirah Perak. Theo tak menyangka sosok seperti ini akan datang menyaksikan pertarungannya bahkan menunjukkan jati dirinya. Para murid pun ikut terkejut karena salah satu dari sosok yang dijuluki 9 naga telah muncul. Evelyn sedikit kesal karena kaptennya selalu muncul secara spektakuler dengan membuat lantai arena hancur yang berarti membutuhkan perbaikan. Aura intimidasi yang dikeluarkan Julius sangat pekat hingga udara di sekitarnya berubah. Theo mulai khawatir apakah dia melakukan sebuah kesalahan hingga sosok itu harus turun tangan. Hanya saja Julius yang merupakan salah satu 9 naga malah menunjukkan sikap yang tak seperti wujud mengerikannya. Dia terus tertawa dan tak menyangka seorang bocah yang dianggap tak berguna dapat mengalahkan gurunya sendiri dan hal itu adalah pertunjukan yang sangat menghibur. Meski menghabisinya terlalu berlebihan, tapi setelah mendengar cerita tentangnya maka dia pantas menerimanya.
Tapi sekarang dia tak peduli pada pertarungan yang baru saja terjadi karena semuanya sudah usai. Sekarang dia akan merekrut Theo untuk bergabung dengan skuad Kalaveri Naga Sirah Putih. Evelyn hanya tersenyum karena kaptennya terlihat sangat tertarik pada Theo hingga merekrutnya secara langsung. Para murid lainnya sangat terkejut karena perekrutan ini adalah sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Di mana belum ada kasus seorang murid yang direkrut sebelum menyelesaikan upacara kebangkitan karena di sana mereka akan menunjukkan kebolehannya. Siapapun mengetahui jika potensi seseorang dapat terlihat sewaktu aula mananya terbuka, dan meskipun orang itu memiliki teknik berpedang yang baik, tapi magic power-nya mungkin saja lemah. Sehebat apapun Julius Ragnar, maka dia juga takkan memastikan hal tersebut sebelum pengaktifan aula mana. Jadi Remington menduga jika Julius mungkin saja melihat potensi dalam diri Theo dan mencoba mengambil kesempatan itu. Hanya saja hal mengejutkan kembali terjadi di mana Theo ternyata menolaknya. Hal itu tentu saja mengagetkan semua orang, seakan mereka tak percaya apa yang didengarnya. Bagaimana bisa seseorang menolak sesuatu yang merupakan mimpi para murid untuk bergabung dalam skuad dari salah satu 9 naga? Walau Theo telah mengecewakannya, tapi Julius hanya menampakkan senyumannya karena bocah di hadapannya makin membuatnya ingin memilikinya. Rumor terkait Theo yang mengalahkan gurunya sendiri mulai menyebar seperti hembusan angin yang tak dapat terhentikan. Setelah melihat kemampuannya, bahkan Julius merekrutnya, tapi Theo menolaknya karena merasa kemampuannya masih kurang untuk bergabung dalam skuad yang begitu hebat. Rumor itu terdengar hingga ke pelosok di mana para generasi terbaik era ini berada, dan mereka dikejutkan akan keanehan bocah yang tak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Sementara itu di Istana Camellia, nyonya di tempat ini merasa situasinya menjadi rumit. Siapa sangka bocah itu akan menghabisi guru yang dikirimnya, padahal merupakan master pedang tingkat menengah. Lalu pria di belakangnya meminta nyonyanya tidak khawatir karena tidak ada yang berubah dalam rencananya. Nyonya di kediaman ini bernama Emil dan dia tak peduli pada kematian Randon, tapi hal sekecil apapun yang mengganggu hatinya harus disingkirkan. Siapa sangka Roy Van yang merupakan salah satu dari 9 naga adalah kakak dari Emil, istri sang Lord Klan Ragnar. Emil juga telah mendengar jika Julius mencoba merekrutnya, dan sekarang Theo berada dalam pengawasan Evelyn, menunjukkan jika mereka sudah tidak bisa ikut campur dalam mengirim guru padanya. Jika Theo mulai mencolok seperti ini, maka akan lebih sulit untuk mengambil alih Istana Ros. Di saat yang sama Akshen tiba dan meminta ibunya tidak khawatir karena sang Lord pasti takkan tertarik pada hal sekecil ini. Bagi Emil, cara terbaik untuk mengambil alih Istana Ros adalah tanpa perhatian kepala klan, dan alasan itulah dia mencoba membuat Theo tidak mencolok hingga dijuluki si bocah tak berguna dari klan Ragnar. Akshen mengerti, dan Julius serta Evelyn adalah tipe yang selalu memperhatikan orang-orang rendahan untuk bergabung dalam skuadnya. Roy Van mengingatkan agar Akshen mendengarkan ibunya dengan tidak mencoba bertindak ceroboh. Dia mengerti, tapi dirinya tak dapat menahan hal ini lagi dan akan bermain dengan bocah itu sambil membuatnya paham akan posisinya. Keesokan harinya Evelyn menguji tuan mudanya yang hebat dalam berlatih, tapi Theo menganggap semua itu berkat ajaran dari Evelyn sendiri. Sebenarnya Evelyn tak ingin ikut campur, tapi dia sangat penasaran kenapa tuan mudanya menolak bergabung dengan skuad Kalaveri Naga Sirah Putih yang memungkinkannya mendapatkan pelatihan dari salah satu dari 9 naga Ragnar. Di kehidupan sebelumnya, Theo sangat memimpikannya untuk bergabung dalam skuad tersebut. Tapi bergabung dengan mereka akan memperburuk keadaan. Saat ini Theo takkan memberikan dirinya batasan dengan memilih langkah selanjutnya dan dengan siapa dia bergabung.
Dia akan menjadi bintang utama dalam upacara kebangkitan dan tawaran dari berbagai pihak pasti akan datang padanya, bahkan bisa saja melebihi keuntungan yang diperolehnya dari skuad Kalaveri Naga Sirah Putih. Tapi dia tak boleh mengungkapkan isi hatinya dan hanya mengatakan jika dia merasa belum pantas bergabung karena upacara kebangkitan belum terlaksana. Evelyn mengerti dan dia takkan mempertanyakannya lagi. Setelah itu Theo mencoba menggunakan kemampuan barunya kepada Evelyn, di mana sekarang dia bisa melakukan observasi kepada target yang diinginkannya. Dia dapat melihat segala informasi tentang Evelyn dan kemampuan ini pastinya sangat berguna. Theo cukup tertarik pada yang dilihatnya, di mana Evelyn ternyata mengagumi dirinya dan merasakan semangat saat pertama kali mengajarinya, bahkan Evelyn masih merindukan mantan skuadnya. Di saat yang sama seseorang datang untuk menyapa tuan muda Theo yang berada di tempat yang sangat tepat, yaitu aula pelatihan. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Sabil dan datang dari posko inspeksi selatan. Wajah Sabil yang tampak menyeramkan membuat Theo cukup penasaran maksud kedatangannya. Dia pun melakukan observasi padanya dan menemukan jika Sabil dijuluki si tak berguna dari posko selatan, bahkan sangat ingin berlatih bersamanya. Tanpa Sabil mengatakannya, maka Theo paham jika hal ini adalah sebuah tantangan. Lalu jendela sistem terbuka di mana tantangan keempat memintanya untuk menghancurkan julukan Theo sebagai keturunan Ragnar yang dungu dimulai dengan poin 28% menuju 100%. Dengan mulutnya Sabil berkata jujur jika dia salah satu orang yang selalu mengabaikannya, bahkan percaya julukan Theo sebagai si tak berguna klan Ragnar pantas untuknya. Tapi sekarang setelah melihatnya datang pagi-pagi untuk berlatih keras, bahkan hasil usahanya benar-benar berhasil. Hal itu membuatnya sangat kagum dan ingin mengikutinya dengan mengabdikan hidup untuknya. Tak hanya mengalahkan gurunya sendiri, tapi mampu membuat Sang Sembilan Naga ingin merekrutnya. Jadi dia sangat mengidolakannya dan ingin terbebas dari panggilannya yang dijuluki si tak berguna juga dari kantor inspeksi selatan. Sebelum mengikutinya maka Sabil tak ingin meninggalkan keraguan apapun melalui dengan melawannya secara langsung. Biasanya Theo selalu meragukan niat seseorang, tapi kali ini akan berbeda. Dia juga dapat melihat ketulusan dari Sabil yang sangat menghormatinya dan hanya ingin berlatih tanding tanpa tujuan yang buruk. Theo tak menduga jika keberhasilannya mengalahkan Randon serta menarik perhatian Julius memberikan dampak seperti ini. Tak hanya Sabil, tapi para murid lainnya bahkan datang untuk menantangnya. Dikarenakan menjadi seorang pemimpin berarti memiliki orang setia yang mengikutinya, maka Theo takkan keberatan melayani mereka semua. Kesempatan ini juga akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh sistem. Evelyn meminta Theo untuk bersenang-senang karena latihan seperti ini jarang terjadi dalam jumlah besar. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Theo Ragnar yang merupakan pendekar pedang dari Istana Ros sekaligus orang yang menunggu upacara kebangkitan dan masternya adalah Evelyn. Sabil pun melakukan hal yang sama dengan menyebut dirinya pendekar pemula dari kantor inspeksi selatan yang mewarisi teknik berpedang dari klan Kurai dan dia selalu menggunakan pedang yang tipis dan ringan. Tanpa basa-basi lagi Sabil melesat maju sembari menghunuskan pedangnya. Serangan cepat itu dapat diatasi oleh Theo dengan cukup baik, tanpa dia harus berpindah dari tempatnya. Walau Sabil juga dijuluki bocah tak berguna, tapi semua disebabkan dirinya yang tak memiliki kecerdasan dalam bertarung, bukannya lemah dalam teknik berpedang. Dia cukup percaya diri pada kemampuan kecepatannya, tapi siapa sangka tuan muda di hadapannya mampu mengimbanginya. Theo tak menyangka orang yang dijuluki si tak berguna ternyata tidak seperti rumornya. Kenyataannya dia cukup tangguh, tapi sekarang dirinya tidak berada di level para murid biasa.
Satu serangan itu sangat kuat hingga melemparkan tubuh Sabil. Dia pun mengaku kalah sembari memuji kehebatan tuannya. Theo mengagumi tekadnya dan pertarungan mereka sangatlah menyenangkan. Saat mengangkat pedangnya, Theo tiba-tiba saja memikirkan sesuatu. Di mana dia penasaran apa yang terjadi saat melakukan observasi pada dirinya sendiri. Dia tak menyangka cara ini benar-benar berhasil dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Di mana dia melihat usianya serta jenis kelaminnya dan julukannya sebagai si tak berguna dari klan Ragnar, ditambah talent yang diperolehnya dari penyelesaian tantangan, dan sekarang statusnya sangat ingin lolos dari upacara kebangkitan. Di antara statistiknya terdapat tulisan akses ditolak, menunjukkan dia bisa mendapatkan kemampuan baru setelah menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh sistem. Setelah kekuatan serta magic power-nya yang menjanjikan, kini dia terkejut akan keberuntungannya yang cukup buruk. Bahkan keberuntungannya menyentuh angka -49 dan dia harus mencari cara meningkatkannya. Theo pun berbalik karena hampir lupa jika dia memiliki lawan tanding yang banyak. Walau Randon tergolong pendekar pedang yang masih lemah, tetapi Evelyn dapat melihat gelombang perubahan terjadi. Di mana Julius telah mengakui kemampuan Theo sehingga menimbulkan persepsi di kalangan semua pendekar pedang. Berdasarkan moto hukum rimba dari klan Ragnar, maka terdapat dua kategori. Di mana mereka akan cemburu dan mengagumi sosok seperti Theo yang mengalami perubahan tak terduga. Dengan melihat wajah semua orang yang berkumpul, maka Evelyn yakin jika mereka mengaguminya. Mereka bahkan kegirangan menunjukkan jika murid-murid memiliki temperamen yang tak normal. Salah satu dari mereka pun maju untuk mengajukan diri atas tantangannya. Theo pun menyambutnya, bahkan menyebut nama orang itu setelah melakukan observasi. Hal itu membuat murid ini terkejut karena tuan muda seperti Theo sangat memperhatikan orang-orangnya sehingga mengetahui namanya. Dia pun meminta murid itu segera maju karena orang yang akan mengikutinya haruslah memiliki tekad baja lalu menjadi kuat bersama. Sama seperti sebelumnya, mereka mulai saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Setelah itu keduanya melesat untuk saling bertukar teknik berpedang. Benturan pun terjadi dan hal ini membuat tingkat kemahiran berpedang Theo meningkat. Lalu lawannya menggunakan teknik pamungkas dari klannya dengan gerakan yang mengincar leher targetnya. Tapi Theo dapat melihat semua pergerakannya dengan mengetahui arah serangan yang datang padanya. Maka dari itu dia mampu memberikan perlawanan dengan sempurna, hingga membuat pedang musuhnya meninggalkan tangannya. Kehilangan pedang sama saja dengan kekalahan dan murid ini mengakuinya tanpa penyesalan. Setelah mengalahkan dua orang itu, kini dia mendapatkan pengakuan kesetiaan mereka yang dikonfirmasi oleh sistem secara langsung. Pertarungan terus berlanjut dengan Theo yang menerima tantangan semua orang. Setelah mengalahkan mereka, maka pengakuan kesetiaan pun diperolehnya. Walau hanya latihan, tapi Theo tak ingin memberikan kesempatan kepada lawannya. Dia selalu mengakhiri lawannya dengan teknik pedang yang sangat efisien ditambah kecepatan tingginya. Theo yang siap akan situasi apapun dalam pertarungan tak ingin meremehkan lawannya dengan selalu serius. Setelah bertarung beberapa jam, maka Theo menanyakan apakah masih ada yang ingin menantangnya. Kemudian dia mengecek jendela statusnya dan mendapati jika pertarungan ini hanya meningkatkan 1 poin untuk menghilangkan julukannya. Hal ini menunjukkan jika pertarungan seperti ini tidaklah efisien untuk menyelesaikan tantangan yang diterimanya. Theo menduga jika hal itu mungkin saja disebabkan karena mereka sejak awal sudah ingin mengikutinya, dan poin itu mungkin saja mengalami peningkatan jika mendapat kepercayaan dari orang-orang yang membenci dan meremehkannya. Lalu seseorang datang sambil mempertanyakan keadaan Theo yang tampaknya sudah kelelahan.
Siapa sangka orang itu adalah Remington. Dia juga meminta latih tanding bersamanya. Semua orang tak menyangka jika salah satu dari keempat binatang pemburu muncul. Orang yang memegang julukan tersebut adalah Hulkus dari klan Langkey. Lalu terdapat Ray Ragnar yang merupakan satu-satunya wanita. Kemudian orang yang menantang Theo saat ini yaitu Remington. Lalu yang terakhir adalah Action dari Istana Camellia, dan mereka yang diberikan julukan sebagai binatang pemburu adalah orang-orang yang dianggap murid terkuat di generasi ini. Remington meminta maaf sebelumnya karena datang tanpa pemberitahuan, tapi dia sudah sangat ingin melihat teknik berpedang dari Tuan Muda Ragnar. Dia pun mengangkat pedangnya sambil memperkenalkan dirinya diiringi senyumannya. Theo pun melakukan hal yang sama dan dia mengetahui pasti sosok seperti apa Remington di masa depan. Saat pertarungan dimulai, maka Remington dari klan Narkio meluapkan aura intimidasi yang sangat kuat, menunjukkan kepantasannya dijuluki sebagai generasi terkuat di era ini. Tapi Theo harus memaksanya tunduk karena dia akan merebut julukannya sebagai salah satu murid terkuat di era ini.